warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber 3 Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumber 3 semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 pada acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hendrawan Yulianto Nugroho, Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan, acara kedua penyampaian materi, acara yang ketiga tanggapan, saran dan pesan, yang keempat adalah penutup. Menuju pada acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kita langsung saja akan disampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Hendrawan Yulianto Nugroho, Sarjana Pendidikan. Untuk topik yang akan dibawa hari ini yaitu peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui media pembelajaran realistik matematik education di SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Kepada Bapak Hendrawan Yulianto Nugroho, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih pada Bu Ning. Saya akan menyampaikan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelum saya menyampaikan, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk mengikuti seminar hari ini. Juga kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, ucapkan terima kasih yang telah membersamai di dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah hingga sampai saat ini akhirnya terlaksana seminar untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama orientasi. Di dalam pembekalan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ini, ya, saya mengambil tema sebagai judul untuk laporan saya, yaitu peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui model pembelajaran realistik matematik education atau RME di SD Negeri Sumber 3. Sebelum nanti sampai ke pemaparan tentang judul yang sudah saya sampaikan ini, maka kita terlebih dahulu akan menyampaikan apa sih sebenarnya orientasi pengenalan nilainya. Sebelumnya perkenalkan dulu, kan pasti sudah kenal semua, saya bergabung di SD Negeri Sumber 3 ini tahun 2022 sesuai dengan SK. Saya ditempatkan di tempat ini sejak bulan April, dan untuk alamat rumah di Kuarasan Sukoharjo. Jadi Bapak Ibu kalau main ke Sukoharjo bisa mampir. Sebagai pendahuluan, orientasi pengenalan nilai dan etika profesi menjadi langkah penting untuk membangun dasar yang kuat bagi P3K dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan memahami nilai-nilai etika yang melekat pada profesi, diharapkan P3K dapat memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi
Maksudnya yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuannya, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Dan yang ketiga, peserta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dan rencana kerja yang sudah dibuat. Selama mengikuti orientasi, yaitu waktu pelaksanaan seperti yang sudah ada di tabel di depannya, dimulai dari pembukaan tanggal 3 September, kemudian diteruskan untuk menggunakan LMS Soloasis sampai mengikuti evaluasi, dan tiba pada tanggal 14 Oktober ini adalah seminar. Nanti besok masih ada evaluasi pelatihan LMS Soloasis. Di prosesnya sangat panjang Bapak Ibu. Ini yang sudah saya lalui dari bulan September sampai Oktober. Tempat pelaksanaan orientasi, tempat pelaksanaan yang dipakai untuk orientasi saya yaitu sesuai dengan unit kerja saya, yaitu di SD Negeri Sumber 3 Surakarta yang beralamat di Jalan Kutai nomor 162 RT 2 RW 7 Sumber Banjarsari, Kota Surakarta. Di dalam modul orientasi tersebut, ya, peserta juga telah dibekali dengan informasi dan pengetahuan mengenai visi misi Kota Surakarta. Visi misi Kota Surakarta disampaikan melalui modul sehingga kami dapat mempelajari dengan baik. Ya, seperti Bapak Ibu lihat di depan, visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, yang tangguh, yang gesit, yang kreatif dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya, ya, ada 7 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Ini biasa disingkat menjadi Surakarta Sehat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Biasa disebut Surakarta Kreatif Makmur. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Biasa yang disebut Surakarta Maju. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, atau Surakarta Kreatif Unggul. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, Surakarta Gesit. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, Surakarta Sejahtera. Dan yang ketujuh terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat saling menghormati, Surakarta Tangguh. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dirancang untuk memastikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi terkait organisasi yang ada di pemerintah Kota Surakarta, tugas pokok dan fungsi, hal-hal yang harus dikerjakan dalam instansi dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Tugas pokok, kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dilakukan oleh organisasi yang memberikan gambaran
tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan fungsi adalah sekelompok aktivitas pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lain. Fungsi juga merupakan rincian tugas sejenis dan aspek khusus dari tugas tertentu. Yang berikutnya yaitu manajemen kepegawaian P3K. Tujuan utama dari manajemen kepegawaian P3K adalah untuk memastikan bahwa P3K dapat bekerja secara optimal, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Aspek disiplin P3K. Ada 7 aspek disiplin P3K. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, kinerja dan tanggung jawab. 3, kehadiran dan ketepatan waktu. 4, etika profesi. 5, pelarangan perbuatan tercela. 6, menjaga rahasia negara dan instansi. 7, penerapan sanksi. Selanjutnya, sebagai seorang guru, ya, P3K dengan jabatan ahli pertama guru kelas, maka saya berada di bawah Dinas Pendidikan. Untuk itu kami juga mempelajari tentang visi misi Dinas Pendidikan. Visi Dinas Pendidikan yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misinya, 1, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. 3, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, ini adalah gambar dari SD Negeri Sumber 3. Ini saya ambil dari internet, Bapak Ibu. Saya ingin mengenang sekolah ini tidak yang sekarang saya tempati, tapi mungkin itu kemarin ya, sebelum mendapat bantuan rehab ya. Penampakan SD Negeri Sumber 3. Kita sedikit bernostalgia sebelum sudah direhab ya. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena mengacu pada unit kerja yang saya tempati, yaitu unit kerja terkecil SD Negeri Sumber 3. Visi misi SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa, berkarakter mandiri, berbudi pekerti luhur, serta berbudidaya melalui Merdeka Belajar. Untuk misinya ada 5. 1, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, dan demokratis. 2, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. 3, menanamkan karakter pelajar Pancasila. 4, mendorong dan melatih kemandirian dan berbudi pekerti luhur. Dan yang kelima, mendorong budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, dan bekerja keras. Ini adalah struktur organisasi dari SD Negeri Sumber 3 ya. Ya, di struktur organisasi, kepala sekolah membawai guru kelas, kemudian guru mapel, dan operator sekaligus penjaga sekolah. Fungsi ASN berkaitan dengan kedudukan P3K di SD Negeri Sumber 3 tidak lepas dari fungsi ASN secara umum. Fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi pegawai ASN adalah pelaksana kebijakan publik, ya, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ada 3 fungsi. Sedangkan untuk tugasnya, tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 11 yaitu 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di SD Negeri Sumber 3 yaitu satu, tugas utama guru, karena saya sebagai seorang guru, jadi adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua, beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Kewajiban guru. Kewajiban guru yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta melaksanakan pembelajaran, perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan SNI ya. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Rencana hasil kerja sebagaimana saya ditempatkan, yaitu unit kerjanya adalah SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Kemudian dari hasil mentoring dengan kepala sekolah selaku mentor, kami bersama-sama melaksanakan identifikasi isu. Ada 3 isu yang kami dapatkan dari hasil mentoring. Yang pertama adalah pembelajaran di kelas belum memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran. Ya, ini bisa dilihat nanti di setiap Bapak Ibu guru di dalam kelas maupun guru mapel ketika mengajar ya. Jadi pemanfaatan media pembelajaran itu hanya terbatas kepada sound dan ini media proyektor ya. Padahal media itu banyak sekali, bisa nanti pakai yang lain. Ya, nanti bisa digunakan yang lain untuk isu yang pertama ini. Isu yang kedua adalah rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Ya, untuk anak-anak di tempat kita, memang di dalam pembelajarnya itu karena banyak masalah mungkin dari rumah, jadi dibawa ke sekolah. Jadi sehingga di tempat belajar itu harusnya semangat itu kadang-kadang justru malah ada masalah, mungkin anak ini tidak punya semangat atau justru malah mengganggu temannya yang lain karena mungkin kurangnya perhatian di Pak Winara. Mungkin kurangnya perhatian di rumah ya. Dan yang ketiga ini yang berdasarkan rapot pendidikan ya, karena masalah yang identifikasi masalah itu tidak berkaitan secara fisik saja, tetapi juga secara nilai. Jadi sekolah itu kan sudah dinilai oleh Kementerian Pendidikan melalui rapor pendidikan. Ya, di mana rapor pendidikan di SD Negeri Sumber 3 Surakarta tahun 2024 itu ternyata indikator kemampuan numerasinya menunjukkan pencapaian terendah di antara indikator yang lain. Nah, ini yang saya dapatkan dengan Ibu Kepala Sekolah ketika mentoring. 3 isu ini yang muncul di dalam diskusi kami, dan yang akan kami angkat untuk isu dari 3 ini yang akan kami angkat sebagai pemaparan di siang hari ini, yaitu isu yang ketiga ya. Berdasarkan rapor pendidikan kita, SD Negeri Sumber 3 itu memiliki kemampuan numerasi yang pencapaiannya terendah di antara indikator yang lain. Kita bisa melihat
sesuai judul saya yang di depan tadi, solusi yang saya tawarkan yaitu dengan adanya kemampuan numerasi yang rendah tadi, saya berusaha untuk mencari solusi supaya bagaimana caranya siswa di SD Negeri Sumber 3 ini bisa terangkat kemampuan numerasinya, yaitu menggunakan model pembelajaran realistik matematik education atau RME. Ya, pembelajaran ini sudah diterapkan mungkin di Belanda, nanti kita bisa belajar bersama. Ya. Nah, ini masalah yang tadi saya ambil. Kemampuan numerasi itu berwarna merah ya. Kalau dilihat itu dia berada pada keadaan sedang. 69 peserta didik itu sudah mencapai kompetensi. Jadi artinya 30% yang lain itu belum mencapai kompetensi. Nah, ini yang menjadi akar masalah yang mau kita cari solusinya bersama. Nah, kemampuan numerasi itu apa? Kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini saya ambil dari rapor pendidikan. Nah, model pembelajaran realistik matematik education. Ini pembelajaran matematika realistik, kalau di bahasa Indonesia kan PMR ya, adalah model pembelajaran matematika pada matematika sekolah yang berorientasi pada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Pembelajaran itu selalu dikaitkan secara kontekstual dengan kegiatan sehari-hari siswa. Prinsipnya yaitu ada prinsip aktivitas, prinsip realitas, prinsip tingkatan, prinsip keterkaitan, prinsip interaktivitas, dan prinsip pembimbingan. Tujuan dari RME adalah mengaitkan pembelajaran matematika yang abstrak ya. Kalau anak kita sudah mulai mengenal tentang pengetahuan abstrak, itu dihubungkan dengan pengetahuan nyata supaya apa? Lebih mudah dipahami dalam belajar. Dari judul tadi, akhirnya kami membuat rencana hasil kerja P3K yaitu melakukan sosialisasi tentang RME, kemudian melakukan asesmen diagnostik, kemudian yang ketiga membuat rancangan atau RPP menggunakan model RME, pelaksanaan observasi tentu saja dengan kepala sekolah atau guru yang lain, kemudian melakukan evaluasi sampai sejauh mana pembelajaran model realistik matematik tadi berpengaruh kepada anak-anak. Kelebihan pembelajaran RME ya, Realistic Mathematics Education. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa matematika itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu diajari sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa matematika adalah bidang kajian yang dikembangkan sendiri oleh siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Dan yang keempat, membudayakan berpikir ilmiah, bersikap kritis dan kreatif. Kekurangan RME perlu dicermati bahwa sesuatu hal yang kontekstual dalam lingkungan siswa itu di suatu daerah satu dengan lainnya itu tidak sama. Contohnya, kalau kereta api itu hal yang konteks bagi anak-anak yang ada di Jawa pasti tahu kereta api. Tetapi belum tentu anak-anak yang di luar Jawa itu tahu dengan kereta api. Mungkin justru yang lain, mungkin dia lebih kenal dengan namanya pantai karena tinggal di dekat pantai. Bagi yang tinggal di gunung tidak kenal pantai. Ya, kenalnya adalah perkebunan dan sebagainya. Itu kan. Evaluasi kegiatan, penggunaan pembelajaran dengan model RME telah berhasil meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Penggunaan model pembelajaran realistik matematik education ini dapat dipakai sebagai solusi dalam meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Kesimpulan, setelah melaksanakan orientasi, diharapkan P3K dapat mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN,
menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, mengenal lebih jauh kota Surakarta baik visi misinya, dan membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di tempat kerjanya masing-masing. Saran untuk teman-teman yang lain, mungkin P3K atau guru-guru atau kepala sekolah ya, bagi saya sendiri dapat melaksanakan tugas yang lebih baik lagi. Bagi kepala sekolah dapat menjadi pelaksanaan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerjanya lebih maksimal. Dan bagi dinas pendidikan lebih mendukung dan memfasilitasi P3K dalam pengembangan kompetensi. Dan bagi pemerintah Kota Surakarta membantu peningkatan kinerja P3K dengan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya paparkan ini boleh menambah atau menjadi bahan diskusi kita bersama untuk kemajuan di SD Negeri Sumber 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ajar. Terima kasih kepada Bapak Hendrawan Yulianto Nugroho yang sudah memaparkan hasil dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Untuk acara yang ketiga yaitu tanggapan, saran, dan pesan. Untuk yang pertama kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah, pada Ibu Tukim SPD MPD, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan tanggapan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hendra. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah ini berterima kasih dengan yang dilaksanakan Pak Indra dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN P3K yang dalam waktu orientasi telah belajar untuk menemukan masalah-masalah yang ada di SD Sumber 3. Dan ini juga bisa berlaku untuk Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, dengan metode realistic mathematics education ini nanti saya minta bisa disosialisasikan kepada teman-teman guru yang lain, karena kalau kemarin saya sudah diskusi dengan metode RMI ini nanti bisa membantu anak untuk lebih mengenal materi-materi yang nyata dan yang disampaikan akan berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari. Ini boleh bertanya, Pak? Ini ya, mungkin untuk saya pribadi dan mungkin juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Dengan pengetahuan Pak Indra ini nanti mungkin bisa disampaikan sedikit yang menyatakan ini evaluasi Pak ya, menyatakan untuk bahwa dengan metode realistic mathematics education itu bisa meningkatkan numerasi peserta didik. Mungkin Pak Indra dalam hal ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman yang sudah direncanakan. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Tutup untuk tanggapannya dan sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi untuk penerapan RME ini, Realistic Mathematics Education ini, seorang guru itu harus sendiri dulu untuk menangkap materi apa yang bisa diajarkan dan dikaitkan secara kontekstual, Bu. Sebagai contoh, kalau tadi observasi gitu ya, tadi masuk di kelas saya itu anak
mengetahui kebutuhan listriknya. Dengan cara apa? Langsung terlibat dengan pengalamannya langsung. Jadi anak-anak tahu. Misalnya anak-anak itu menggunakan alat listrik apa saja. Misalnya dipakai untuk berapa jam, berapa hari dalam 1 bulan. Kemudian anak-anak diajak untuk belajar matematika dengan melibatkan perkalian dan penjumlahan. Nanti dihitung sendiri, kemudian tahu berapa penggunaan kilowattsnya. Kemudian anak-anak juga bisa menghitung secara pajaknya. 1 bulan itu kalau dia menggunakan listrik non subsidi misalnya 900, itu nanti berapa tarifnya, nanti dikalikan sendiri. Jadi nanti ketemu, oh anak-anak jadi tahu, oh ternyata menghitung seperti ini. Jadi kalau pajak listriknya itu orang tua membayar kok bisa dapat segini, itu dari mana? Ternyata dari menghitung tadi. Jadi anak-anak lebih mudah memahami ketika hal itu nyata mereka alami. Jadi misalnya lagi untuk menghitung volume atau luas bangun, ya misalnya kelas ini berapa kira-kira volumenya, itu anak-anak langsung mengukur aja. Misalnya diukur lantainya berapa, kemudian tingginya berapa. Jadi anak-anak itu akan terkonsep secara matematis bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu ternyata berhubungan dengan matematik. Ini bisa menimbulkan rasa ingin tahu mereka dan memotivasi mereka supaya mereka mau belajar lebih lagi matematika. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya dalam evaluasi untuk pembelajaran kepada anak-anak didik kita. Mudah-mudahan hal ini nanti bisa dikembangkan di SD Sumber 3 ini nanti kepada teman-teman guru yang lain, dan semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan numerasi bagi peserta didik SD Sumber 3. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Putugium SPD MPD yang sudah memberikan tanggapan, pesan, saran kepada kami semua, bukan hanya kepada Bapak Hendrawan Yulianto Nugroho Sarjana Pendidikan. Jadi kami berterima kasih sekali. Mungkin acara untuk pagi hari ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah. Karena acara kita sudah selesai, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.